Swastiastu, Om Mawigenamastu, Namo Sidam. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan saya Putus Swadinda Cistaswari dengan NIM 22110111017. Yang terhormat, Bapak dosen pengampu mata kuliah Weda Semerti, Bapak Iketut Pasak Gunawan MPDH, dan juga rekan-rekan semua yang saya cintai. Umat sedharma yang saya muliakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwase, karena atas anugerahnya lah kita semua masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul dalam suasana penuh kedamaian guna menyelami dan juga merenungkan ajaran-ajaran suci yang terdapat dalam sastra Hindu, khususnya di dalam Garuda Purana. Dalam Dharma Wacana kali ini, kita akan membahas mengenai perjalanan jiwa setelah kematian dan bagaimana ajaran Dharma dapat menjadi kunci dalam membentuk masa depan jiwa tersebut berdasarkan kisah dialog antara Garuda dan juga Dewa Wisnu. Yang pertama adalah pencarian Garuda. Garuda merupakan makhluk yang sangat agung dalam mitologi Hindu. Ia adalah putra dari Winata dan juga Resi Kasyapa, serta dikenal sebagai Raja para burung dan tunggangan suci Dewa Wisnu. Di dalam Garuda Purana dikisahkan bahwa Garuda suatu ketika merasa penasaran akan nasib jiwa manusia setelah kematian. Ia pun bertanya kepada Dewa Wisnu. Ia memohon sebuah penjelasan yang mendalam terkait dengan apa yang menanti setiap makhluk hidup setelah roh meninggalkan badan kasarnya. Dewa Wisnu pun kemudian menjawab dengan kasih dan bijaksana. Ia menyampaikan ajaran-ajaran yang kemudian tertuang di dalam Garuda Purana. Umat sedharma yang berbahagia, berikut merupakan salah satu isi di dalam Garuda Purana, yaitu tentang perjalanan jiwa. Di dalam Garuda Purana menjelaskan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwanya atau atmanya itu tidak langsung mencapai tujuan akhir atau moksa. Ia harus melewati perjalanan spiritual selama 13 hari pertama setelah kematiannya, yang dikenal sebagai masa Pratatman, di mana selama masa ini jiwa yang masih berada di bumi, yang masih menyaksikan proses pemakaman serta upacara-upacara yang dilakukan oleh sanak keluarganya yang ditinggalkannya. Jiwa tersebut masih belum bebas sama sekali dan masih sangat tergantung pada doa, pada upacara, dan juga karma yang dilakukan semasa hidupnya. Pada hari ke-11 dan ke-13 dilakukan upacara khusus yang dikenal sebagai Ekadasi Srada dan juga Trayodasi Srada, di mana upacara ini bertujuan untuk membantu jiwa melepaskan diri dari dunia fana dan juga memulai perjalanannya ke alam selanjutnya. Jiwa kemudian melewati jalan Yama
atau Yamapata, jalan yang penuh dengan ujian dan juga penghakiman. Di dalam pengadilan Yama, setiap tindakan akan ditimbang oleh Dewa Yama, dan juga perbuatan kita tentunya akan dicatat oleh Citragupta yang merupakan pencatat karma. Jika perbuatan manusia lebih banyak melakukan dharma, maka ia tentunya akan menikmati hasil perbuatannya yang baik di surga atau surga loka. Namun sebaliknya, jika karmanya lebih banyak adharma, maka ia harus menjalani hukuman di salah satu dari 28 jenis neraka. Selanjutnya adalah ajaran karma dan reinkarnasi. Salah satu inti ajaran Garuda Purana ialah hukum karma dan reinkarnasi. Apakah yang dimaksud sebenarnya? Karma merupakan hukum sebab akibat yang bersifat absolut, di mana tidak ada satupun tindakan sekecil apapun yang luput dari pencatatan dan juga akibatnya. Perbuatan yang baik tentu akan membuahkan kebahagiaan dan juga kemajuan spiritual. Sedangkan perbuatan yang buruk tentu akan membawa kita menuju penderitaan. Baik penderitaan di dunia maupun di alam berikutnya. Setelah menjalani pahala atau hukuman, jiwa akan dilahirkan kembali sesuai dengan karmanya. Proses kelahiran kembali ini tentu akan terus berlanjut hingga jiwa tersebut mencapai kesadaran spiritual dan kebebasan mutlak atau moksa. Karma dalam Garuda Purana bukan hanya tentang apa yang kita lakukan, tetapi juga tentang niat dan juga pikiran kita. Karena setiap tindakan yang keluar dari hati yang tulus dan sesuai dengan dharma akan membawa kita lebih dekat pada moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Kisah inspiratif Garuda dan Tirta Amerta. Garuda Purana juga memuat kisah agung tentang bagaimana Garuda menjadi tunggangan Dewa Wisnu. Garuda sebagai seorang anak yang sangat setia pada ibunya, ketika ibunya Winata diperbudak oleh para naga karena kekalahan taruhan, Garuda bertekad untuk membebaskan ibunya. Para naga memberikan sebuah syarat bahwa ia harus membawa Tirta Amerta atau air keabadian sebagai tebusannya. Kemudian Garuda dengan tekad dan kekuatan spiritualnya berhasil melawan para dewa dan membawa Tirta Amerta dari kahyangan. Namun karena kesucian niatnya bukan untuk dirinya sendiri, Dewa Wisnu merasa sangat terkesan kepada Garuda dan kemudian menghadiahinya sebuah kehormatan sebagai wahana atau tunggangan dari Dewa Wisnu. Dari kisah ini tentu mengajarkan nilai kesetiaan, nilai pengorbanan, dan juga pengabdian yang tulus. Umat sedharma yang saya cintai, berikut merupakan nilai-nilai luhur yang terdapat di dalam Garuda Purana.
Jadi di dalam Garuda Purana tidak hanya membicarakan kehidupan setelah mati, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini. Beberapa nilai utama yang diajarkan di dalam Garuda Purana antara lain, yang pertama, Dharma. Dharma merupakan nilai utama yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Kemudian, apakah kita akan mengikuti jalan yang benar meskipun itu mungkin tidak menguntungkan bagi kita? Atau apakah kita memilih kebenaran meskipun itu membuat kita tidak populer di mata orang lain? Dharma tentunya mengajarkan kita semua untuk selalu memilih jalan yang benar meskipun itu mungkin sulit. Melalui ajaran ini, kita diingatkan untuk selalu melaksanakan kewajiban dan juga tanggung jawab dengan tulus dari dalam hati sesuai dengan peran kita masing-masing, baik peran di dalam keluarga, masyarakat, dan juga keagamaan. Dharma juga mencakup kepatuhan terhadap hukum moral dan spiritual yang menuntun kehidupan kita ke arah yang benar dan juga bermakna. Kemudian yang kedua adalah Satya atau kejujuran. Satya merupakan nilai yang tentunya sangat penting di dalam Garuda Purana. Kejujuran adalah dasar dari setiap hubungan yang sehat. Di dalam dunia yang seringkali penuh dengan kebohongan dan manipulasi, kita diajarkan untuk selalu berpegang kepada kejujuran. Bahkan ketika itu pun sulit. Kejujuran kita akan mencerminkan integritas yang ada di dalam diri kita, yang menjadi cerminan dari jiwa yang murni. Kejujuran itu dapat dilihat dalam pikiran, perkataan, dan juga tindakan. Satya bukan hanya berkata secara jujur, tetapi juga berpikir dan bertindak dengan niat yang murni. Tidak menyimpang dari kebenaran meskipun dalam situasi yang sulit. Kemudian yang ketiga, ahimsa atau tanpa kekerasan. Ajaran ahimsa mengingatkan kita untuk hidup tanpa kekerasan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Di dalam dunia yang penuh dengan konflik dan ketegangan ini, ahimsa menjadi pedoman yang sangatlah penting. Tidak hanya pada orang lain, tetapi juga pada diri kita sendiri. Kita tentunya perlu untuk menjaga pikiran serta emosi kita agar tidak terjerumus di dalam kebencian ataupun kemarahan yang merusak. Yang keempat ada dana atau kedermawanan. Dana atau memberi dengan hati yang tulus adalah bagian penting dari ajaran Garuda Purana. Tidak hanya memberi dalam bentuk materi, tetapi memberi juga dapat dalam
dalam bentuk waktu, energi, dan juga pengetahuan kita yang kita bisa berikan kepada orang lain. Dalam kehidupan kita perlu belajar untuk memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan adanya imbalan. Dana melatih kita untuk melepaskan keterikatan dan meningkatkan kepedulian sosial. Yang kelima ada bakti, pengabdian kepada ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Melalui bakti, kita diajarkan untuk selalu menyatukan diri kita dengan Tuhan melalui pengabdian yang tulus. Bakti bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang menerapkan cinta dan rasa hormat kita kepada Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang pencapaian pribadi, tetapi juga tentang pengabdian yang tulus kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Menjalin hubungan yang tulus dan penuh kasih dengan Tuhan dapat kita implementasikan melalui cara baik itu dengan melakukan sembahyang, melakukan puja, japa, dan juga kegiatan spiritual lainnya. Bakti adalah dasar dari kekuatan spiritual yang mendalam. Selanjutnya yang keenam ada kesama atau pemaafan. Kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, dan menjaga hati tetap bersih dari kebencian. Kesama melatih kerendahan hati dan juga pengendalian diri. Yang ketujuh, sauca atau kesucian diri, di mana kita tentunya harus menjaga kebersihan tubuh, pikiran, dan juga lingkungan sekitar kita. Sauca bukan hanya soal fisik semata, tetapi juga tentang menjauhkan diri dari pikiran yang negatif, fitnah, dan juga kebiasaan-kebiasaan buruk. Kemudian yang kedelapan ada darti atau keteguhan, di mana menunjukkan ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Darti membantu kita untuk tidak mudah menyerah, tetap menjaga semangat, dan terus berjuang di dalam jalur dharma. Kemudian yang kesembilan ada daya atau belas asih, rasa empati dan cinta kasih terhadap semua makhluk hidup. Daya mengajarkan kita untuk selalu menolong, menghibur, dan juga menyemangati orang lain yang membutuhkan. Kemudian yang 10 ada ajawa, ketulusan, dan keikhlasan. Artinya hidup dengan hati yang lurus, tidak munafik, dan tidak berpura-pura. Arjawa berarti menampilkan diri kita sebagaimana adanya tanpa tipu daya. Kemudian yang ke-11 ada tapa atau pengendalian diri dan disiplin. Melakukan tapa atau pengendalian diri dari hawa nafsu dan dorongan negatif. Tapa adalah upaya spiritual untuk menyucikan diri kita dan mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang ke-12 adalah swadhyaya atau belajar mandiri. Kita dapat membaca kitab suci,
merenungkan ajaran-ajaran agama, dan mengembangkan pengetahuan kita secara mandiri. Ini akan melatih disiplin spiritual dan memperdalam pemahaman akan dharma. Ajaran-ajaran ini tentunya akan menuntun manusia untuk hidup lebih sadar, ulas asih, dan bertanggung jawab. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini, kita bukan hanya sekedar memperindah kehidupan di dunia, tetapi juga menyiapkan perjalanan setelah kematian. Umat sedharma yang saya muliakan, kemudian bagaimanakah relevansi Garuda Purana di dalam kehidupan modern? Meskipun merupakan teks kuno, Garuda Purana tentunya tetap relevan dengan kehidupan kita sekarang. Ajaran yang terkandung di dalamnya mengingatkan kita bahwa kehidupan ini hanyalah bersifat sementara. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak terjebak di dalam nafsu duniawi, tetapi lebih menekankan kualitas hidup yang bermakna. Garuda Purana juga mengingatkan kita akan pentingnya upacara Pitrayatnya atau penghormatan yang dilakukan kepada para leluhur, yang menunjukkan betapa pentingnya menghormati orang tua dan leluhur kita. Upacara seperti ngaben, memukur, dan caru bukan hanya sekedar tradisi, tetapi merupakan bagian dari sistem spiritual yang membantu perjalanan jiwa seorang yang telah meninggalkan dunia. Di dalam dunia yang serba cepat dan penuh tantangan ini, kita seringkali terjebak dalam sikap-sikap yang egois, mengutamakan keuntungan pribadi di atas segalanya. Garuda Purana tentunya mengingatkan kita semua untuk selalu berpegang teguh pada nilai-nilai luhur yang tujuannya agar kehidupan kita tidak hanya berhasil di dalam materi, tetapi juga bermakna dalam hubungan spiritual dan sosial. Di dalam kehidupan sosial politik, satya atau kejujuran, dan ahimsa atau tanpa kekerasan harus menjadi pedoman yang utama di dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus tentu bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat, sebagaimana yang diajarkan dalam Garuda Purana. Umat sedharma yang saya cintai, Garuda Purana adalah cermin yang memperlihatkan hakikat kehidupan dan kematian. Adapun tujuan dari Garuda Purana adalah untuk mengajarkan kita cara untuk mencapai moksa atau pembebasan dari siklus kelahiran dan juga kematian. Moksa dapat dicapai melalui cara disiplin spiritual seperti meditasi, melakukan yoga, dan juga persembahan yang tulus. Kita dapat membersihkan jiwa dari dosa dan juga karma yang buruk, dan kemudian akhirnya bersatu dengan Tuhan atau Brahman itu sendiri.
Hal ini mengajarkan kita semua bahwa hidup ini bukan hanya untuk mengejar kebahagiaan duniawi semata, tetapi untuk mencari kedamaian batin dan pemahaman yang lebih mendalam tentang eksistensi diri kita sendiri. Ia mengajarkan bahwa kehidupan ini adalah persiapan menuju kehidupan yang lebih abadi. Selama kita hidup, marilah kita bersama-sama untuk melakukan kebaikan, mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan menjalankan dharma dan nilai-nilai luhur, kita tentunya akan memperoleh sebuah kedamaian bukan hanya di dunia ini, tetapi juga dalam perjalanan jiwa menuju moksa. Mari kita jadikan ajaran yang suci ini sebagai pedoman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Dharma Wacana yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan spiritual bagi kita semua. Saya tutup Dharma Wacana ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Iragatuna Duni Pancar Bali Dwi Pane Mangdasa